Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita, limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita. Sholawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Kita mulai mengingat-ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Yang pertama adalah lingkungan. Sebagaimana kita ketahui adalah tempat di mana kita tinggal. Tempat yang kita tinggali banyak keragaman. Ada karena budaya, agama, tempat tinggal, dan kegiatan usaha. Banyak keragaman tentunya perlu sikap toleransi. Sejarah kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang kita berasal dari Yunan, Cina Selatan, yaitu bangsa Melayu tua, Batak Toba, Dayak, Toraja, dan Melayu Muda, Minangkabau, Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Buton, Bugis. Masyarakat pantai lebih cepat berkembang dibanding masyarakat pedalaman. Mata pencaharian masyarakat pantai, nelayan, pedalaman kebanyakan sebagai petani. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Keragaman bahasa, ada bahasa Madura, Batak, Sunda, Jawa, dan tentunya yang lain-lainnya. Keragaman agama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ibadahnya pun demikian. Ada perayaan hari besarnya pun demikian. Keragaman mata pencaharian, penduduk desa dan kota. Keragaman suku bangsa, ada Madura, Jawa, Dayak, dan sebagainya. Keragaman budaya dan adat istiadat, upacara kematian, perkawinan, pakaian adat. Rumah adat, joglo, Jawa, gadang, Minangkabau, dan tentunya yang lain-lainnya. Pakaian adat, baju teluk belanga dan salua, Sumatera Barat. Baju teluk belanga dan destar, Riau. Baju beskap dan belangkon, Jawa Tengah. Baju tas tutup, jas tutup dan belangkon, Jawa Timur. Baju surjan dan belangkon, Yogyakarta. Baju rompi dan destar, Kalimantan Selatan. Kesenian daerah, seni tari, seni suara, seni musik, seni pertunjukan, seni sastra, seni kriya, atau kerajinan. Jenis usaha berdasarkan alam, ada kegiatan ekonomi daerah pantai, biasanya perikanan. Ada ikan laut, rumput laut, pariwisata, contohnya Pantai Kuta di Bali, pembuatan garam di Sumeneb, Madura, perkebunan kelapa kering disebut kopra. Kegiatan ekonomi dataran rendah 0 sampai 600 meter, ada perdagangan, contohnya swalayan, warung, jasa, transportasi, fotokopi, dan lain-lain. Pertanian, padi, tebu, kapas. Padi untuk gula, padi untuk makan pokok, tebu, gula, kapas untuk baju pakaian kita. Kegiatan ekonomi dataran tinggi 600 sampai 1500 meter, pertanian, sayur dan buah, pariwisata, wisata pertanian atau agrowisata. Kegiatan usaha pertanian dan perikanan. Pertanian itu mengolah tanah dan menanami padi, palawija, sayuran, dan lain-lain. Perikanan ada laut, ada darat. Laut perlu kapal, jala untuk bisa mendapatkan hasil laut, ikan, udang, dan sebagainya. Darat perlu lahan untuk membuat kolam dan empang. Tapi juga bisa kita mencari ikan di sungai, danau, ataupun waduk. Mengenal kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. Industri mengolah bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, misalnya tekstil, mobil. Perdagangan mengumpulkan barang produksi dari berbagai produsen untuk dijual kepada konsumen. Jasa menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen, tidak memproduksi atau membuat barang, contohnya asuransi, travel,
travel, bank, pengacara, dan sebagainya. Proses daur air. Seperti ini anak-anak, proses daur air ya. Ada presipitasi, transpirasi, evaporasi, dan kondensasi. Baik, kita lihat dulu di sini apa saja. Nah, daun menguapkan air tanah. Air laut kena matahari menguap. Airnya menguap. Namanya kalau air menguap namanya evaporasi. Kalau air tanah yang dikeluarkan dari daun-daun namanya transpirasi. Kemudian menjadi awan. Awannya nanti akan menuju ke ketinggian tertentu, terjadilah perubahan. Uap airnya akan menjadi embun, namanya kondensasi. Nah, setelah kondensasi ini maka titik-titik airnya semakin banyak dan akhirnya muncullah hujan atau presipitasi. Air hujan nanti mengalir, ada yang langsung ke laut, ada yang ke sungai terlebih dahulu ataupun di daratan. Di daratan tentunya ada yang diserap oleh akar-akar tanaman sehingga menjadi air tanah dan seterusnya. Demikian proses daur air anak-anak ya. Insya Allah anak-anak sudah paham. Lanjut ke ragaman sosial. Ini bisa dengan teman ya, bisa karena berbeda agama, sukunya, kemudian dengan keluarga, sifat, hobinya, dan kebiasaannya tentunya berbeda-beda ya. Tetapi meski berbeda harus rukun dan saling membantu ya. Seperti sila persatuan Indonesia, berbeda-beda tapi kita tetap bersatu sesuai dengan sila ketiga. Baik, itu saja anak-anak. Ini sudah ada foto Pak Win ya. Terima kasih, tetap semangat, dalam sehat. Dan biasanya kalau sudah ada foto Pak Win, biasanya kita berikan tugas ya. Tugasnya apa? Soal latihan akhir subtema 1 halaman 52 sampai 54, pilihan ganda saja. Kemudian menjawabnya di buku tulis, hanya huruf-hurufnya saja. Misal nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, dan seterusnya. Demikian anak-anak, bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.